Sedangkan si Chinese medicine lebih banyak pakai parameter kualitas hidup, ada scoringnya. Jadi bukan ke angka-angka lab biasanya. Kemudian tadi memandang sebagai satu kesatuan utuh di Chinese medicine, yang ini memecah-mecah. Kemudian penyakitnya, hubungan kausal analisis science ini di Western medicine lebih kuat ya. Sedangkan yang di Chinese itu atau di traditional induction comprehensive science. Kalau kita pengen tahu seseorang itu sakit, untuk melihat seseorang itu sakitnya apa, lewat manifestasi yang di luar, keluhan, terus kita lihat gejalanya dia apa, kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya si pasiennya. Begitu caranya Chinese medicine ya. Nggak harus nemuin benar-benar di selnya ada perubahan apa, di gennya ada perubahan apa. Beda itu cara pikirnya. Kemudian treatmentnya, fokusnya kalau di Chinese medicine adalah mengembalikan keseimbangan yin dan yang-nya, dan sifatnya lebih ke memelihara ya. Jadi nggak nunggu sakit. Ketika ketidakseimbangan mulai terjadi, walaupun belum muncul gejala, di situ sudah dilakukan upaya untuk meregulasi atau memelihara, nourish si organ-organnya. Kalau Western medicine biasanya ya kita ada gejalanya baru dicari ini apaan gitu loh. Sehingga lebih banyak memang treatmentnya itu ke fokus si misalnya infeksi COVID gitu. Yang dicari ya antivirus buat matiin virus COVID-nya gitu loh. Beda sama Chinese medicine memandang COVID itu adalah terjadi lembab panas, sehingga lembab panasnya dihilangin supaya jadi lebih balance. Dia nggak pusingin virusnya. Jadi itu pola pikir yang berbeda juga ya. Terus tumor misalnya ketemu kanker. Kalau Western medicine pengobatan barat kan ya dicari tumornya di mana, ya diambil gitu, dioperasi. Yang Chinese medicine memandang kanker itu karena panas yang berlebihan, karena aliran darah yang stagnan, maka treatmentnya itu melancarkan aliran darah, mendinginkan atau menyejukkan panas di tubuhnya gitu ya, bukan langsung diambil gitu. Terus kita juga lihat perkembangan dunia, bahwa awalnya Western medicine awalnya berjaya. Dia jadi mainstream ya, jadi arus utama tuh waktu abad 20. Tapi seiring dengan perkembangan Western medicine, ketemulah berbagai antibiotik, ketemu berbagai cara aseptik, antiseptik, mensterilkan segala sesuatu, kemudian ketemu berbagai vaksin, maka usia manusia kan nambah tuh. Jadinya angka harapan hidup makin panjang. Bisa diperpanjang sampai 30 tahun lebih lama. Maka muncullah masalah baru. Akhirnya orang-orang hidup lebih panjang, ya muncullah keluhan-keluhan penyakit-penyakit degeneratif namanya. Kemudian juga ditambah dengan perubahan lifestyle. Cara orang makan pun juga beda, pilihan makanannya. Terus sedentary life, nggak banyak bergerak. Sehingga pola penyakit yang dulu waktu abad 20 itu banyakkan penyakit infeksi, sekarang bergeser nih, jadi penyakit yang kayaknya lebih keren. Itu meninggal kenapa? Kalau dibilang TBC gitu kayaknya agak keren gitu ya. Sekarang itu, serangan jantung atau kanker gitu loh. Itu penyakit-penyakit yang kayaknya keren. Itu trennya sekarang, pola penyakit itu gesernya ke situ. Penyakit jantung, keganasan, cardiovascular disease itu ya misalnya kayak stroke gitu ya. Nah, maka peneliti di bidang kedokteran mencari obat-obat sintetik kimia yang bisa mengatasi penyakit-penyakit itu tadi. Nah, namanya penyakit degeneratif, itu kan minum obatnya jadi panjang tuh. Nggak bisa cuma sekali minum. Akhirnya muncullah efek toksik yang terkait sama obatnya.
muncullah keluhan efek samping. Sehingga pada tahap ini biomedik atau pengobatan secara barat menghadapi masalah. Terbatas, dia nggak bisa lagi. Maka orang mulai memikirkan alternatif lain. Oh, berarti model antara kaitan biologi, psikologi, dan sosial ini harus dikembangkan. Bahwa manusia ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Integritas antara body and mind itu berkembang. TCM, Traditional Medicine, untuk mentreatment orang sebagai suatu makhluk yang holistik. Traditional medicine biasanya bisa mengatasi lebih ke akar masalahnya. Dia lebih cocok untuk penyakit yang sifatnya kronis atau komprehensif, bisa jangka panjang seperti penyakit autoimun, penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit metabolik seperti diabetes, gangguan hormon kan itu. Terus juga meregulasi kondisi sub-health. Nah, ini saya mau kenalin Bapak Ibu dengan istilah sub-health. Apa itu sub-health? Nah, ada suatu kondisi di mana kita bukan sehat, tapi juga bukan sakit. Kita ada di antaranya. Kalau misalnya nih ya, kalau di Indo ini kebanyakan orang tuh kan ketemu dokter atau ya pokoknya dia mencari pertolongan adalah ketika dia sudah sakit. Sakit itu artinya sudah ada gejalanya. Tapi beda fenomenanya dengan di China. Waktu saya studi, saya kan magang di rumah sakit tuh. Lah orang itu loh bisa datang ke dokternya, ketemu profesor saya itu, keluhannya itu sepele kali lah itu kalau orang Medan bilang. Masa dia datang ditanya keluhannya apa? Ini loh dokter, kalau saya tidur malam itu ya, punggung saya tuh kok rasanya dingin. Lah gitu aja kok ya ke dokter gitu, tak pikir-pikir ya. Dingin ya selimutan gitu. Apa ya AC-nya matiin gitu. Tapi ternyata itu adalah manifestasi dari sub-health condition. Yang kalau nggak dibenerin, jadi sakit dia. Jadi ada juga yang ngeluhnya misalnya, berapa hari ini ya dokter, kalau saya buang air besar, pas di flush, dibiur, disiram gitu itu, kok masih ada yang lengket-lengket ya di klosetnya. Nah itu lo kok ya ke dokter juga. Kan itu kayaknya kalau di sini lo bisa diketawain orang gitu-gitu aja kok ke dokter gitu ya. Tapi di sana masyarakat itu aware bahwa itu tanda dia harus sudah mulai cari pertolongan. Karena kalau nggak dibenerin, jadi mencret beneran dia nanti. Yang tadinya masih berbentuk tapi lengket-lengket, nggak dibenerin ya jadinya tak berbentuk lagi, bahkan nanti bisa mencretnya air, murus-murus gitu. Maka ada suatu kondisi sub-health condition yang ini sebenarnya market yang sangat luas. Orang yang di kondisi sub-health ini jauh lebih banyak daripada orang yang sakit. Maka itulah sebenarnya target dari Bapak Ibu sekalian. Dibandingin nyari orang yang sakit, nanti Bapak Ibu jadi ribut sama dokternya gitu loh. Carilah orang-orang yang di kondisi sub-health ini. Yang perlu di-maintain kesehatannya supaya tidak jadi sakit. Ya. Keuntungannya apa sih kalau Chinese medicine atau traditional medicine pada umumnya itu lebih mudah diterima atau adaptable terhadap uh, sistem yang sekarang karena dianggap lebih tidak beracun atau sedikit efek sampingnya. Sedangkan yang pengobatan barat, keuntungannya dia apa? Ya diagnosisnya terstandar. Artinya, kalau Bapak Ibu periksa lab, misalnya ceknya di lab A dengan di lab B, labnya lain sama-sama periksa HB, itu ya hasilnya kurang lebih sama lah, selisihnya nggak boleh jauh gitu. Atau misalnya ronsen, ronsen di rumah sakit A dengan ronsen di rumah sakit B, gambarnya ya podo toh. Itu namanya standardized, dilakukan oleh siapapun hasilnya ya kayak begitu. Beda halnya dengan Chinese medicine. Ada yang pernah nggak berobat ke tabib Shinsei atau yang pengobatan tradisional Chinese? Gimana cara periksanya? Lihat lidah, melet, dilihat lidahnya.
oh itu ada lembabnya, ada panasnya di organ jantung, di ginjal gitu ya. Nah itu kan pandangan mata setiap orang bisa berbeda. Tapi kalau lidah masih agak standardized karena wujud yang dilihat kelihatan. Yang lebih abstrak lagi adalah diagnosis meraba nadi. Pernah tahu ke Sinse atau kau nonton film-film silat itu loh. Si tabibnya punya bantalan kecil, terus pasien meletakkan lengannya di situ, pergelangan tangannya, terus tabibnya meraba dengan dua tangan gitu. Terus sambil ngangguk-ngangguk. Ya, oh ini ada kondisi apa gitu. Karena dari nadi mereka mendiagnosis. Dari nadi kita bisa tahu kondisi organ dalam kita, kondisi penyakit kita, bahkan bisa tahu orang hamil. Itu bisa ketahuan dari nadinya. Nah, cara diagnosis seperti ini tergantung jam terbang. Makanya dianggap tidak standardized. Walaupun ada penelitian yang membandingkan diagnosis nadi dengan diagnosis baratnya. Oh, ternyata cocok kalau yang ngerjainnya jago. Jadi, ini adalah titik lemah si Chinese medicine. Perlu jam terbang untuk bisa skill diagnosis yang baik. Kemudian, efikasi terapinya lebih terukur, kemudian bisa diulangi treatmentnya dengan kualitas yang kurang lebih sama ya. Kalau obat itu nggak sama tuh. Terus juga uh, perkembangan teknologinya juga lebih baik di Western medicine. Keterbatasannya apa? Nah, si traditional medicine ini punya teori yang abstrak sehingga ini sulit dipahami, sulit dimengerti, bahkan oleh orang yang ingin mengerti pun itu sulit dimengerti. Apalagi orang yang emang gak kepengen ngerti. Yang bawaannya emang udah apa ya kayak anti duluan gitu, udah dengerin ya tambah belenek dia jadinya. Sedangkan si Western medicine tuh teori-teorinya tuh lebih bisa kebayang, bisa kelihat, bisa bahkan pakai mikroskop ya tetap kelihatan gitu loh. Dibandingin traditional medicine yang sifatnya filosofis. Kemudian um, bahwa traditional medicine sempat punya reputasi yang kurang baik. Itu karena penyalahgunaan dari beberapa oknum. Kita tahulah beberapa tahun lalu itu juga di Indo kan sampai terkenal tuh tongfang lah apa segala macam overclaim gitu loh. Bahkan akhirnya bisa membahayakan pasien. Nah, reputasi buruk ini agak sulit untuk dinetralisir kembali. Itu namanya akibat nila setitik rusak susu sebelanga. Ilmunya nggak keliru tapi oknumnya itu membuat jadi orang kayak udah antipati gitu loh kalau ke tradisional. Dan kalau ngomongin produk, reputasi buruknya itu gara-gara yang tadi saya bilang di Indo dicampurin BKO itu. Dicampur BKO itu menurut saya pribadi itu sebenarnya kalau secara regulasinya diizinkan kayak di China, itu enggak masalah. Karena kita lihat gitu loh, memang ini isinya ada bahan paracetamolnya, ada diklofenaknya. Jadi saya nggak bakal minum obat lain yang isinya juga diklofenak bersamaan. Gitu. Tapi ketika tidak jujur, maka itu bisa ada risiko orang habis minum jamu rematik gitu, terus aduh kok kayak rasanya belum enak ya, dia minum lagi diklofenak yang obat kimia. Akhirnya ya dosisnya kelebihan, muncullah efek samping nanti, kena lamahnya, luka nanti. Atau ada orang-orang yang milih obat herbal gara-gara dia alergi sama obat kimia. Lah kasihan toh kalau dia minumnya udah obat herbal berasumsi bahwa ini aman, nggak ada chemical bahan kimia obatnya. Terus habis itu ternyata di dalamnya disusupi bahan kimia. Akhirnya dia muncul reaksi alergi juga gitu ya. Jadi kejahatan ini semua ini merusak reputasi. Kemudian orang juga memandang sebelah mata pengobatan tradisional karena dianggap sistem pendidikannya juga belum ajak, belum mumpuni. Apalagi di Indonesia, banyakan turun-temurun. Jadi kurang meyakinkan, nggak ada kuliahannya gitu ya. Padahal sekarang udah ada. Untuk tradisional itu sekarang udah ada di universitasnya. Kemudian, nah, sekarang kita belajar tentang apa sih bedanya pengobatan alternatif dengan pengobatan komplementer.
Ya, jadi akan lebih elok kalau kita bicara nanti misalnya nawari produknya Pak Edward gitu ya. Pakai ini loh, kalau habis operasi biar lukanya cepat kering. Itu posisinya bukan alternatif. Kalau kita ngomong alternatif, artinya pengobatan standarnya kita singkirkan. Kita ganti dengan ini, alternatif namanya. Kalau yang komplementer artinya yang standarnya, mainstreamnya tetap dijalanin, tapi kita tambahkan. Komplement itu artinya pelengkap gitu. Jadi kalau akan lebih baik kalau memposisikan traditional medicine itu as complementary, bukan alternatif ya. Kalau alternatif pasti dimusuhin lah sama dokter-dokternya. Karena itu yang biasa disampaikan beberapa praktisi nakal itu. Kalau mau pengobatan pakai yang ini, stop ya semua pengobatan dokternya. Nah, itu namanya alternatif. Itu tidak dianjurkan. Nah, sekarang ada ini suatu terminologi yang berbeda lagi. Yang ini lebih cantik sebenarnya. Integrative medicine. Integratif itu bukan cuman mencampurkan antara pengobatan standar dengan tradisional, tetapi kita juga memperhatikan pentingnya hubungan antara si dokter dengan pasiennya, berfokus pada si pasien sebagai suatu individu yang holistik, kemudian juga disertai dengan bukti ilmiah, jadi bukan asal ngasih aja obat tradisionalnya, kemudian digunakan dengan pendekatan yang ada standarnya juga, dilakukan oleh profesional penyedia kesehatan, bisa dokter dan juga tadi tenaga kesehatan tradisional, dan tujuan utamanya tentunya meningkatkan kesehatan dan mencapai ya penyembuhan untuk pasiennya. Nah, jadi prinsipnya integrative medicine itu perlu partnership. Pasien berhak tahu apa yang dilakukan oleh dokternya, apa yang dikasih. Jadi jangan terus pulang nggak ngerti ini dikasih apaan, mau diapain nanti rencananya, mau berapa lama. Nah, itu semua hak pasien untuk tahu. Jadi harus dijelaskan. Kemudian juga integrative medicine itu juga mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan, bukan hanya obat. Mempengaruhi kesehatan dan wellness itu termasuk mind, body, spirit itu ya, itu termasuk juga lingkungannya dia. Itu juga kita ikutan intervensi. Makanya kalau pendekatan integrative medicine itu biasanya yang ditanya bukan hanya segala sesuatu tentang pasiennya, tapi juga hubungan dia dengan keluarga, dia tinggalnya di mana, lingkungan tempat tinggal kayak apa, kerjaannya apa, itu semua perlu diketahui ya. Kemudian, nah sekarang saya mau kasih lihat contohnya. Selesai tulisannya ya. Sekarang kita lihat contoh-contoh apa yang dilakukan di sini maupun di luar. Ini adalah rumah sakit di China, di Yinchuan, suatu provinsi yang isinya mayoritas muslim. Jadi waktu saya ke China yang bagian sini nih, berasa kayak di Indo loh makanannya. Nggak ada B2-nya. Isinya itu makanan-makanan lebih banyak ke kambing gitu loh. Jadi area ini, provinsi ini mayoritas muslim. Ada suatu rumah sakit besar di sini, rumah sakit provinsi yang mengintegrasikan pengobatan timur dan barat untuk berbagai penyakit ya. Nah, masuk ke dalam saya langsung carinya adalah farmasi, instalasi farmasinya, apoteknya. Ini adalah apoteknya mereka yang sudut yang bahan alam. Jadi rumah sakit ini ketika pasien pertama masuk, mereka itu bisa memilih kamu mau masuk jalur yang pengobatan barat atau timur gitu, Chinese medicine atau Western medicine. Itu hanya jalur masuknya, tapi ketika nanti udah masuk di dalam, misalnya pasien stroke nih, dia datang ke aku mau yang bagian PCM lah, masuk yang Chinese medicine. Waktu masuk di situ bukan berarti terus hanya melulu ngurusinnya Chinese medicine,
tetap akan ditensi, di CT scan, dikonsul ke neurolog juga, tapi penanggung jawabnya adalah si Chinese medicine. Nah, sebaliknya kalau orang terdiagnosis kanker nih, dia pergi ke sisi yang Western medicine. Maka si dokter onkolognya atau ahli tumor, ahli kankernya akan juga merujuk, mengkonsultasikan pasien tersebut ke sayap yang tradisional. Untuk apa? Misalnya pasien ini mau di kemo, dia akan kirim ke yang tradisional untuk memperkuat kondisi tubuh pasiennya biar nggak tepar waktu di kemo, biar efek samping kemonya tidak terlalu berat. Makanya orang Indo kan banyak lari ke China waktu mau pengobatan kanker. Dipikirnya di situ nggak di kemo. Padahal tetap di kemo, tapi mereka punya pendekatan integrative medicine. Ya, jadi di farmasi ini, kotak-kotak belakang ini adalah herbal. Bentuknya simplicia. Simplicia itu yang tadi masih akar, daun, batang itu yang dikeringkan. Tuh, kayak gini loh bentuknya. Ini nama-nama herbalnya. Loh, kalau magang di sini ya lama-lama apal. Nggak baca satu-satu, kelamaan nanti. Jadi udah tahu nih, sisi biasanya ini berdasarkan khasiat obatnya. Nah, disiapin gini, dibungkus-bungkus gini. Ini biasa untuk 2 minggu gitu dikasihnya. Pasien bisa bawa bentuk bungkusan kayak gini, terus dia menggodok sendiri di rumah. Tapi, kalau nggak mau repot, pasien juga bisa minta disajikan udah bentuk rebusan. Ini ya, mereka nimbangin pakai begini nih. Nah, saya pas belajar di situ juga harus belajar, selain mengidentifikasi herb-nya, belajar nimbang, belajar bungkus juga. Kalau Bapak Ibu perhatiin bungkusannya obat tradisional yang diglodok itu, nggak pakai karet, nggak pakai isolasi, nggak pakai cekrekan, tapi rapet. Cara lipatnya itu khusus itu. Nah, ini kalau nggak mau godok sendiri, mereka punya nih alat buat godokin di situ. Jadi nanti pasiennya bawa pulang bentuk udah di plastik, di packing gitu, tinggal minum. Disimpan di kulkas, nanti direndam air hangat kalau mau sajiin, terus tinggal minum ya. Ini sama tim dokter di situ, saya bawa dokter dari Indo juga untuk melihat treatment pasien-pasien stroke di sana secara integrasi. Tuh, akupunktur jalan juga. Padahal pasien ini juga ditreatment pakai obat barat. Tapi akupunktur itu sudah terbukti dari penelitian ilmiah itu membantu pemulihan pasien stroke. Tuh, ibu ini shoulder pain, frozen shoulder. Jadi bahunya itu kaku. Ini juga pakai akupunktur dia. Nah, ini termasuk pasien rawat inap juga. Kalau yang tadi itu pasien poli, ini pasien rawat inap, stroke juga. Nah, ini di treatment juga ada fisioterapi, ada akupunktur, ada massage. Di kreseknya ini loh kalau diperhatiin, ini CT scan ini. Nah, itu wujud dari integrasi. Dan nggak harus ngumpat-ngumpat, karena menu yang disajikan rumah sakitnya udah integratif memang. Nggak kayak di sini kalau pakai obat herbal, takut ketahuan sama dokternya. Ini rumah sakit yang lain di Beijing untuk khusus kanker, juga menangani secara integratif. Ini saya bawa teman-teman dari Indo untuk kunjungan ke sana, lihat penanganan kanker di situ. Supaya mereka nggak salah persepsi, dipikir kalau orang ke Cina terus pengobatannya itu beda gitu. Padahal ternyata pas saya lihat di tagihannya, obat kemonya sama loh yang dipakai di sini sama di Cina. Tapi mereka tambahkan ada infus herbal sehingga pasiennya nggak berasa lagi di kemo, nggak lemes gitu, tetap fit. Terus rambut rontoknya juga nggak separah kalau yang di sini gitu ya. Mual muntahnya juga bisa teratasi sehingga pasiennya lebih seger lah untuk kemo-kemo berikutnya. Ya, ini jadi satu pasien ditangani oleh teamwork kayak begini. Ini profesor nanganin kanker ya ada ahli bedah kanker, ada ahli kemoterapinya, ada internisnya, ada ahli traditional medicine yang buat akupunktur, ada ahli ramuan, semua duduk bersama, bikin pasiennya nggak bingung. Nggak kayak di sini, dari satu dokter suruh konsul ke yang lain, tapi dokternya nggak saling komunikasi, itu bikin pasiennya mumet.
Nah, ya, jadi mereka tunjukin ternyata setelah pendekatan integratif itu efek-efek yang muncul dari kemoterapi seperti pasien lemes, diare, mual, muntah itu lebih teratasi dengan baik. Ini di bangsal rawat inap. Pasiennya lagi di kemo, tapi ini ya ada infus kemo kan. Tapi pasien juga dipakein apa ini di kakinya nih ada selongsong ini. Nah, ini treatment tradisionalnya. Dipakein ada bilangnya apa ya itu herbal-herbal yang dibikin kayak tapel atau boboan itu loh. Diboreh gitu ya. Terus dimasukin situ kayak diangetin. Terus nah, pasien yang sebelahnya malah infusnya banyak ini. Satunya infus kemo, satunya infus herbal. Astragali biasa yang dikasih. Ini saya ketemu bungkusan kayak gini nih loh. Itu yang tadi ramuan yang sudah digodok terus di packing di plastik kayak gini. Jadi susternya yang bagiin ke pasiennya, pasiennya tinggal minum. Ini di ruang treatment kemo. Terus ada satu ruangan khusus tulisannya traditional medicine treatment. Di dalamnya saya lihat obat-obat ini. Kayaknya kayak obat dokter ya, Bapak Ibu. Padahal ini semua adalah obat herbal, obat berbahan alam, tapi bentuknya ada yang ampul, ada yang infusan, ada yang pil, segala macam ini. Tapi ada juga yang bentuknya, nah di lemari ini nih, ada bentuk-bentuk serbuk-serbuk hasil gilingannya akar-akar kayu-kayu gitu yang mereka pakai buat bikin ramuan yang tadi ditempel-tempelin ke pasien itu loh. Jadi mereka bikin koyok yang di customize pakai plester ini, terus dibikinin ramuan sesendok yang ini, sesendok yang itu, diracik-racik, dipakein arak gosok gitu, terus ditempel ke pasiennya. Jadi kalau pasien-pasien kanker yang menjalani kemo terus dia mengalami nyeri di telapak kakinya, misalnya ada tuh yang sampai nggak bisa napak gitu, kayak nginjek beling katanya. Itu diatasinya bukan pakai morfin atau obat anti nyeri chemical lagi, tapi mereka pakai treatment tradisional. Disinilah letak indahnya integrasi. Nah, jadi Bapak Ibu saya itu selain ke sana sekolah, ke China sekolah, saya juga rutin ke China untuk ngikutin seminar-seminar untuk update ilmu ya, mengupdate lagi karena setiap tahun pasti ada perkembangan terbaru. Ini ketemu orang-orang seluruh dunia. Chinese medicine sekarang bukan hanya milik orang China. Lihat tuh orang dari Afrika segala ini teman Indo ini. Ada yang pakai hijab juga nih, lulusan Beijing ini dia. Terus ada teman-teman yang ini orang China lah. Ya, jadi kami secara reguler sebelum pandemi ya, setahun itu minimal 2 kali lah saya ke China untuk ikut seminar seperti ini. Nah, selain di China, saya juga punya kesempatan ke Bulgaria waktu itu. Kalau tadi dilihat di CV-nya, saya ke Bulgaria, jadi dosen di Bulgaria, Varna Medical University. Itu kisahnya itu jadi Bulgari menyurati Kemenkes Indonesia minta dikirimkan seorang tenaga ahli untuk mengajarkan tentang traditional Chinese medicine pada staf dan mahasiswa mereka. Ajaib toh. Minta diajarin TCM, Chinese medicine, tapi mintanya ke Indonesia. Terus akhirnya Kemenkes bingung tuh nyarinya. Lo mau ngajarnya di fakultas kedokteran, ya berarti kudu dokter. Tapi suruh ngajarnya Chinese medicine. Akhirnya saya yang diminta berangkat karena kebanyakan dokter di Indonesia tidak paham Chinese medicine dan kebanyakan ahli Chinese medicine di Indonesia bukan dokter. Jadi saya beruntung karena saya hybrid jadi dikirim ke sana. Di situ 1 bulan saya ngajar ini di rumah sakitnya di Varna. Kemudian 1 bulan jadi saya bawa anak saya ke situ. 2 bocah cilik ini saya bawa karena mereka homeschool. Jadi ikut mama kemanapun pergi. Di situ ikutan saya ngajar. Nah ini adalah tim dokter di sana, profesor-profesor, ada yang dari spesialis rehab medik, yang fisioterapi, terus ada dokter internis, ada
dokter gigi juga, ada ahli ginjal, ahli jantung, macam-macam. Semuanya ini yang memang punya hati untuk belajar traditional medicine ya. Termasuk mereka juga melibatkan mahasiswa. Mahasiswanya juga diajak ikutan belajar. 1 bulan apakah bisa membuat mereka jadi bisa? Tentu tidak. 1 bulan itu ya hanya membuat mereka bisa menerima bahwa Chinese medicine itu ada ilmunya, ada dasar ilmiahnya, ada buktinya. Jadi saya ngajar bukan hanya teori tapi juga praktek. Nih, akupunktur. Ada pasiennya bule loh. Bule semua di situ memang. Ya jadi ini ya mereka mendatangkan pasien, terus mereka lihat saya ngerjain. Saya ngajar kuliah juga, saya bawa bahan-bahan, saya tinggalin di situ malahan alat-alat akupunktur sekoper nih. Termasuk ada moksa juga. Nah, ini moksa namanya. Daun artemisia yang dibentuk jadi kayak rokok gini, dipanaskan di titik-titik tertentu buat meningkatkan energi di pasiennya. Gini, kita kerjain di sana, ada jarumnya, saya moksa, ada saya kasih jahe, segala. Nah, sampai beberapa hari terakhir, mereka mulai ikutan hands on. Nyabut jarum ya bisa lah. Manas-manasin gini bisa. Nah, ini adalah si konsul jenderal Bulgari untuk Indonesia. Dia ini, bapak ini yang mengundang dari Indonesia, itu idenya dia nih. Saya tanya, kenapa Anda panggil dari Indo? Dia bilang, karena di Indo itu kita punya background traditional medicine Indo, yaitu jamu yang memang punya kita asli, tapi traditional Chinese medicine juga berkembang di Indonesia dan semuanya bisa sama-sama berkembang gitu loh. Maka Bulgaria juga punya traditional medicine mereka sendiri, tapi mereka pengen belajar dari Chinese medicine untuk mengembangkan local wisdomnya dia. Nah, ini di kampus saya di Hunan. Hunan ini adalah tanah kelahirannya Mao Zedong. Nah, di sini saya belajar karena integrasi, maka saya mencolok-mencolok nih ke fakultas farmasi, ke fakultas kedokteran, juga ke bagian traditional medicine. Duduk bareng ikutan praktek sama profesor ini. Profesor ini umurnya sudah 80 tahun, tapi dia jalan kaki dari rumah ke praktek itu bisa sekitar 20 menit. Naik tangga, nggak pakai lift, sangat bugar dengan Chinese medicine-nya dia. Kita duduk bareng, ini mahasiswa ada dari Taiwan, ada dari Cina, ada saya juga di belakang lagi motret. Anak muda di sana sudah menggunakan Chinese medicine juga. Anak ini, cewek ini datang dengan keluhan jerawatan. Jerawatan bukan ke klinik kecantikan, datangnya ke engkong-engkong ini loh. Karena mereka paham, muncul di kulit itu manifestasi di dalam tubuh yang abnormal. Itu yang harus dibenerin ya. Jadi Chinese medicine tetap berjaya karena generasi-generasinya mereka sampai sekarang tetap menghidupi tradisinya mereka. Nah, ini profesor saya. Terus saya juga main tikus di sana. Karena ambilnya integratif, maka nggak boleh cuma ngomongnya hanya tradisional, turun-temurun. Tapi saya juga harus membuat disertasi penelitian, membuktikan secara ilmiah. Saya ambil kasusnya kanker hati, saya bandingin pengobatan kemo dengan kemo ditambah dengan ginseng dan kunyit. Nah, ini tikus-tikus ini jadi bahan percobaan saya nih, saya suntikin sel kanker nih sampai nonjol gini. Terus nanti tiap hari saya suapin ramuan. Ada ginseng, ada kunyit, terus saya suntik obat kemo gitu. Diamati perkembangannya sampai beberapa bulan. Nah, ini teman-teman dari Indo, saya waktu itu dapat penghargaan juga ya siswa teladan gitu loh. Nah, ini ada teman-teman dari Pakistan juga yang juga belajar di situ. Mereka ambil kedokteran di sana karena pengen bisa menerapkan integrasi itu tadi. Karena di China yang belajar kedokteran juga diajarin akupunktur, herbal. Sebaliknya yang belajar tradisional juga diajarin anatomi, fisiologi, baca lab, baca ronsen. Maka
Mereka bisa hidup berdampingan dengan damai antara konvensional dengan tradisional. Nah, ini pas lulusan. Oke, itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih semuanya. Kalau mau tanya, monggo. Saya kembalikan Pak Eko. Halo Pak Eko, masih mute. Oh iya, terima kasih Dr. Feni untuk semua penjelasannya yang buat kita mengerti sekarang. Dan kemudian buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di nomor handphone untuk ke WA-nya 0812 1895 5000 ya. Atau di chat room silahkan, di Zoom silahkan chat ya. Dr. Feni, ini ada yang bertanya nih dok. Ya. Ini dari Santi ya, Jakarta. Beliau bertanya, bagaimana kita tahu produk herbal yang aman dan bermutu? Apakah melihat dari produsennya atau teknologinya atau seperti apa? Itu pertanyaan pertama, Dok. Kalau memang mau bisa langsung dijawab, Ya. silakan. Langsung aja ya, biar nggak lupa saya. Ya. Memastikan suatu produk herbal itu bermutu. Jadi gini, kunci pertama kalau Bapak Ibu ada di Indonesia, pastikan yang itu obatnya itu ada izin edar. Kenapa itu penting? Bukan berarti yang nggak ada izin edarnya pasti nggak bermutu. Tapi dengan kita milih yang sudah ada izin edar dari POM, satu PR kita serahkan ke POM. Karena ketika suatu produk mendaftarkan izin edar, itu POM punya serangkaian pemeriksaan berkas yang memastikan bahwa produk itu aman, bermutu, dan ada khasiatnya. Jadi misalnya apa? Nah itu Pak Edward, Pak Samuel mungkin nanti juga bisa berbagi betapa ribetnya waktu ngajuin ke POM. Produksinya di mana? Bahan bakunya apa? Standar bahan bakunya gimana? Apakah setiap batch produksi kualitasnya dijamin sama? Terus habis itu bebas zat toksik, nggak mengandung cemaran, jamur, kapang, bakteri, segala macam. Banyak rangkaian yang disaring oleh POM termasuk misalnya kalau mengandung bahan kimia obat ya nggak boleh. Kalau mengandung, walaupun kita nggak ngomongin sertifikasi halal di sini ya, tapi setahu saya, karena saya juga menjadi salah satu tim ahli di POM, kalau mengandung misalnya nih kapsulnya dari gelatinnya babi gitu, ya itu juga nggak dapat izin gitu loh. Jadi serahkan pada Badan POM untuk menapis berbagai tahap itu, maka setidaknya kita yakin bahwa barang ini aman. Kemudian, apalagi yang bisa dilihat? Ya, kalau Bapak Ibu agak rajin, carilah bukti-bukti ilmiahnya. Nah, itu sebabnya saya juga kalau sama Pak Edward diminta ngomong apa, buktinya dulu mana. Saya nggak bisa ngecap doang, saya butuh bukti. Bukti itu apa? Jurnal ilmiah yang saya minta. Pernah diteliti oleh siapa? Berapa pasiennya? Pasien apa? Dari gimana menjadi bagaimana? Itu semua bisa kita baca. Nah, habis gitu kalau tentang cara produksi, kan gini ya, ada produk yang tulisannya bahannya sama tuh. Misalnya ngomong isinya ikan gabus, ikan gabus. Punyanya produsen A sama produsen B sama komposisinya persis tulisannya. Bagaimana kita tahu mana yang lebih baik? Salah satunya kalau ngomongin bahan alam, yaitu cara dapat bahannya dari mana, cara ngolahnya gimana, itu sangat mempengaruhi. Gampang-gampangan aja lah. Jahe misalnya. Jahe yang ditanam di kebun saya di Sunter, sama jahe yang didapat di Tawangmangu misalnya, sama jahe yang didapat di Cina, itu isinya beda. Namanya sama-sama jahe, kandungannya beda, zat aktifnya beda, maka khasiatnya bisa beda.
Lah jahe yang sama diolah dengan cara berbeda juga menghasilkan khasiat yang berbeda. Jadi banyak hal yang bisa kita telusur untuk tahu produk mana yang paling berkualitas. Selain dari yang paling benar itu ya dibandingin di penelitian yang ilmiah produk A versus produk B dengan kasus yang sama, mana yang hasilnya lebih baik. Gitu Pak Eko. Oke, terima kasih Dokter Feni. Pertanyaan kedua ya dok. Ini Ya, ada bertanya Daniel dari Bintaro. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini, obat herbal apa yang direkomendasi oleh Dokter Feni yang efektif ya ah, untuk eh, untuk terapi para pasien COVID ya COVID-19 dan juga untuk menjaga kesehatan kita. Apakah produk di Supahabu yang diproduksi oleh Nukleus Pharma ini sudah menyediakan produk tersebut? oke. Tak jawab ya. Silakan dokter. Pada masa pandemi COVID, obat apa yang mau dikasih? Nah, kalau ditanyanya general begini, nggak ada suatu obat yang dipakai seragam untuk semua tujuan pada COVID. Karena orang di orang yang kena COVID, keluhannya bisa berbeda, kondisinya bisa berbeda, apalagi secara tradisional ya. Kalau secara medis, mungkin Bapak Ibu juga tahu lah yang masuk Wisma Atlet ya kurang lebih obatnya ya podo KB kayak gitu. Dikasihnya ada antivirusnya, ada antibiotiknya, ada steroidnya misalnya, terus ada obat buat vitamin misalnya, seragam gitu loh regimennya. Tetapi kita kalau bicara tradisional, maka tergantung pada kondisi tiap orangnya tadi. Traditional medicine itu akan baik efeknya ketika kita menerapkannya sebagai customized medicine. Kondisi setiap orang berbeda, maka treatmentnya berbeda. Tapi nggak semua di sini adalah praktisi. Nggak bisa mendiagnosis terus mengcustom bikin ramuan sendiri toh. Maka kalau mau ngasihnya berupa produk, ya carilah produk yang sifatnya umum, misalnya meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mau ngomonginnya obat tradisional, obat herbal, ya banyak alternatif pilihan ya. Kita lihat, tapi Badan POM belum mengapprove satu pun produk dengan klaim relate dengan COVID. Kenapa? Karena harus membuktikan dengan penelitian diujikan ke orang COVID. Lah kenyataannya belum ada yang lolos dari penelitian itu. Maka ya cari yang klaimnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan apa yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Something relate dengan protein. Protein kalau baik, ya daya tahan tubuh kita terbentuk juga dari sana. Terus juga ada beberapa herbal yang kita waktu awal-awal COVID itu kan Bapak Ibu ngeh kan itu empon-empon harganya naik semua itu loh. Jahe harganya sampai selangit itu. Nah, itu karena dipercaya bahwa empon-empon itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga dengan berbagai kandungannya. Jahe, temulawak, kunyit itu semua punya kandungan antioksidan, terus antiinflamasi yang bisa dianggapnya bisa bermanfaat pada COVID ya belum terbukti juga gitu. Jadi semua ini namanya usaha. Obat dokter pun yang dikasih itu juga usaha. Belum ada yang terbukti terapi standarnya apa. Makanya em, protokol treatmentnya COVID itu terus berubah seiring dengan perkembangan penelitian. Kalau diperhatiin waktu awal dulu kan heboh tuh dikasih dexamethasone. Katanya bagus, terus habis itu hilang. Bukan, ternyata nggak boleh dexamethasone. Pakailah apa asitromisin. Sampai asitromisin nggak ada di mana-mana. Habis gitu, oh enggak, bukan asitromisin. Ganti lagi gitu. Nah, makanya perlu yang namanya penelitian untuk buktiin ya. Secara umum sih yang banyak dipakai juga buat daya tahan tubuh misalnya meniran. Meniran itu juga membantu meningkatkan imun sistem. Jadi dipakai secara umum buat naikin daya tahan tubuh, it's okay gitu. Gitu Pak Eko. Kalau ditanya produk Supahabu, serahkan pada ahlinya. Saya enggak tahu. Pak Edward mau jawab? Silakan Pak Edward. Oh,
Saya yang menambah maksudnya. Nah, iya no. Oh iya. Jadi gini, ya. teman-teman ya, COVID ini kan belum ada obatnya. Ingat-ingat ya, COVID ini belum ada obatnya, vaksinnya ada dan vaksin pun tidak menjamin. Karena pada dasarnya bekerjanya kan di antibody. Jadi yang bisa kita antisipasi itu adalah bagaimana kita care terhadap kita punya body, kita punya tubuh ini seperti apa. Jadi ketika kalau semamanya aktivitas meningkat, ya mau nggak mau sih dengan menggunakan produk-produk tertentu. Nah kebetulan kan Onoiwa ini kan punya punya satu-satunya yang mempunyai uji klinis terhadap pasien COVID-19. Dan alhamdulillah puji Tuhan juga saya nanti hari Rabu menerima penghargaan dari MURI karena kami mendapatkan piagam pertama kali yang melakukan uji klinis terhadap COVID-19 produk suplemen kita ya. Terus kemudian yang disubmit di jurnal internasional dan sudah lolos dari verifikasinya mereka. Jadi ini suatu kebanggaan juga karena nggak semua juga bisa melakukan itu gitu kan. Jadi kembali lagi bahwa pada dasarnya obat-obat apa yang cocok. Kalau saya ngomong nukleus kan ya kebetulan saya di nukleus kan nggak fair. Lebih baik adalah menggunakan produk-produk yang bisa menunjang sistem imun kita. Itu kan banyak. Nah, tadi kan sudah diterangkan sama Dr. Feni tuh. Jadi ada beberapa produk yang bekerjanya di situ. Salah satunya kayak Ekenase dan lain sebagainya itu semua tuh mempunyai efek samping masing-masing dan bekerjanya juga melakukan satu yang masing-masing juga. Jadi kalau saya berarti kapasitasnya saya ngomongin produk kami karena kami yang megang itu yang megang satu-satunya penelitian. Jadi kalau yang lain ya saya nggak tahu. Itu kan punya kompetitor nanti dipikirnya nanti beda ya, Dr. Feni ya. Dr. Feni kan nggak boleh ngomong produk kan. Saya nggak boleh ngomong produk orang lain. Iya. Paling Pada prinsipnya sih ya berarti yang punya Pak Edward udah ada bukti ilmiah, ya yes. bicara berdasarkan bukti. Ya, jadi kalau saya ngomong sama dokter Feni kan, dok ini untuk ini mana penelitiannya mana selalu tuh ngomongnya tuh based evidence base gitu. Jadi kalau nggak ada evidence base-nya ya dipikir cuma lip service aja. Jadi nggak akan dilihat karena waktu pertama kali kami melakukan penelitian juga dokter Feni yang pertama kali merespon, ayo kita lakukan ini sosialisasi dan lain sebagainya karena beliau tahu bahwa untuk melakukan penelitian itu kan nggak gampang kan gitu, apalagi dengan hasil yang maksimal gitu. Saya kira itu dari saya, Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Edward. Terima Thank kasih you, Dr. Feni. Feni. Pak Eko. Ya, Pertanyaan memang berikutnya. itu sih Pak Eko sedikit ya. Jadi kadang itu dokter tuh dianggap kok nggak percayaan sih gitu. Dikasih tahu ini bagus buat ini nggak percayaan sih gitu. Bukannya kami ini nggak percayaan. Kami ini terikat dengan undang-undang praktek kedokteran, di mana kalau mau ngasih suatu treatment ke pasien ya, itu harus ada bukti ilmiahnya. Kalau enggak nanti kami bisa dituntut malpraktek. Nah, itu bahaya itu. Tutup dapurnya nanti. Jadi pokoknya dokter tuh mau ngasih apapun harus ada bukti ilmiahnya. Jadi kalau nanti ada yang nuntut, kok kamu ngasih ono iwa buat orang COVID sih? Lah aku punya kok jurnalnya ini buktinya gitu. Jadi enggak jadi ketuntut aku gitu. Makanya kalau siapapun bukan cuma Pak Edward kalau nawar-nawari sesuatu ke aku, pasti saya baru akan mempertimbangkannya kalau ada buktinya, gitu ya. Oke, Pak Eko. Oke, terima kasih Dr. Feni. Terima kasih Pak Edward. Ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Budiman dari Serang, Banten. Beliau bertanya, apakah konsumsi antara obat kimia dan herbal bisa dikombinasikan secara bersamaan? Dan kemudian ada pertanyaan yang berikutnya adalah tadi dijelaskan OMAI ya, dan baru ada 24 jenis obat yang masuk dalam standar. Nah, apakah produk yang diproduksi oleh Nucleus Pharma sudah termasuk di dalamnya untuk standar OMAI? Nah, seperti itu, Dr. Feni. Oke,
tentang mengkombinasikan obat dokter dengan obat herbal, obat chemical dengan herbal ya. Pada prinsipnya potensi terjadinya interaksi selalu ada. Tetapi kita meminimalisirnya dengan memberikan jarak minimal 2 jam. Jadi jangan ditelan bareng. Dikasih jarak 2 jam dengan obat yang diminum. Kalau sama yang jalur lain, ya nggak apa-apa. Misalnya nih, orang kena demam berdarah, terus dia mau minum obat herbal buat bantu pemulihan, naikin trombositnya. Ya jangan nunggu infusnya dilepas lah, udah sembuh itu pulang dia. Kan maunya biar mempercepat pemulihan. Ya sambil diinfus, sambil dia minum obat herbalnya, nggak apa-apa. Dijarainnya dengan obat minum. Terus, interaksi itu tidak semuanya negatif kok. Tadi kan saya sampaikan juga bisa ada interaksi yang sinergis. Misalnya nih ya, ada kasus pasien yang minum obat penurun tekanan darah tinggi, obat hipertensi. Terus habis itu dia minum juga obat herbal seledri misalnya. Itu bisa terjadi interaksi. Interaksinya bisa menurunkan tekanan darahnya. Maka kita bisa menyesuaikan, maka itu perlu kerjasama sama dokternya. Jangan ngumpet-ngumpet minumnya itu, terbuka ngomong ke dokternya, asal dokternya paham dan nggak ngamuan ya. Begitu pasien saya bilang, dok saya juga minum jus seledri. Nah itu warning buat saya, oh seledri juga nurunin tekanan darah loh. Aku ngasih juga amlodipin nih. Maka itu saya mesti memantau tekanan darah pasiennya lebih intens. Misalnya dia baru minum seledrinya kemarin gitu. Ya berarti kontrolnya yang tadinya sebulan sekali sekarang tak pendekin jaraknya. Supaya saya tahu kapan saya harus menurunkan dosis obat dokternya. Karena kena seledrinya kan turun tensinya. Bisa jadi malah dia bisa lepas, nggak usah pakai obat chemicalnya. Itu namanya interaksi sinergis yang kita harapkan memang. Atau bisa juga interaksi yang negatif jadinya. Antagonis, misalnya dia ngelawan efek obatnya. Orang yang minum pengencer darah misalnya ya, ada kasus-kasus orang yang habis ganti klep jantung misalnya, terus itu harus terus minumin warfarin. Nah, terus dia makanin banyak sayuran hijau. Sayuran hijau itu membuat darahnya gampang beku, banyak vitamin K-nya. Tetapi warfarin tujuannya biar darahnya tidak gampang beku. Nah, lawanan ini, dua barang ini. Akhirnya efektivitas obatnya turun. Nah, itu interaksi yang antagonis. Ya diatur nanti dosisnya, disesuaikan lagi. Atau juga ada interaksi yang sinergis tapi negatif. Dia makan pengencer darah, makanin aspirin atau Plavix misalnya, terus dia minumin juga sambiloto, bawang putih, ginkgo. Nah, bersama-sama semuanya punya efek menurunkan tekanan darah dan juga menghambat pembekuan darah. Nah, itu bisa bikin dia bleeding, nggak bisa berhenti nanti. Nah, yang kayak gitu juga perlu hati-hati. Makanya ngomong, kalau mau minum macam-macam itu ngomong. Dan kalau suka pakai yang ramuan tradisional, cari dokternya kalau bisa yang juga paham. Jadi kalau malah saya yang ngasih tahu ke pasiennya, daripada misalnya dia tak kasih amlodipin aja kok tensinya masih tinggi-tinggi terus nih. Daripada tak tambahi obat darah tinggi yang lain, saya nambahinnya treatmentnya herbal. Gitu loh ya. Terus statusnya tadi udah omai apa enggak ya? Yang fitofarmaka tadi kan yang 24 obat itu. Pada prinsipnya untuk daftar jadi fitofarmaka dia punya kriteria yang harus lengkap penelitian sampai uji klinik. Nah, artinya ketika Pak Edward sudah punya uji klinik terkait COVID, maka Pak Edward mestinya bisa mendaftarkan atau mengubah status dari produk itu menjadi fitofarmaka. Kalau tadinya misalnya baru di
yang jamu atau OHT, maka bisa naik ke fitofarmaka gitu. Tapi apakah sekarang sudah fitofarmaka? Kita tanyakan pada Pak Edward. Ya, thank you. Jadi gini, uh, kita udah naik kelas dan ini lagi proses ke BPOM. Jadi memang untuk melakukan naik kelas semua itu nggak gampang. Jadi harus CPOTP ini juga harus full dan kebetulan kita juga udah melakukan itu, fasilitas juga harus disesuaikan dengan standar mereka dan kita juga udah melakukan itu. Yang jadi fenomenal buat Nukleus tuh baru berdiri untuk ya cenderung sih masih baru, tapi perusahaan startup tapi bioteknologis, jadi nggak semua perusahaan itu mempunyai kemampuan yang sama kayak kita. Jadi karena percepatan sehingga ya ada proses yang kita laluin karena kita udah ada mau melakukan uji klinis lagi terhadap ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, itu punyanya Kementerian Kesehatan. Kita melakukan pada pasien COVID yang severate, kemarin kan moderate, nah severate. Nah ini juga pakai protokol terapinya yang diberikan kepada BPOM, ada kajian etik dan lain sebagainya. Itu kita sudah lakukan itu. Jadi fitofarmaka sih sudah di tangan. Jadi tunggu nanti momennya aja. Kita tunggu hari yang baik. Hari yang baik untuk ngomongin itu gitu. Tapi pada dasarnya basically bahwa yang diterangkan sama Dr. Feni ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman yang ikut di sini yang tadinya nggak tahu jadi tahu, ya kan? Kayak apa sih ya produk-produk TCM sama herbal punya kita tuh sama apa enggak, terus dengan kimia tuh seperti apa, apakah harus stop langsung atau enggak. Tadi metode-metodenya sudah diberikan. Jadi menurut pengalaman juga dari salah satu kawan kami itu pernah dia tuh hipertensi, ya kan? Tapi dengan menggunakan pertama kali ramuan herbal. Jadi gini, produk-produk yang sifatnya life saving atau long acting ya, buat long life, maksudnya untuk pasien-pasien long life itu kayak pasien gagal jantung dan lain sebagainya, itu dia seumur hidupnya adalah mengonsumsi itu, termasuk DM. Dan itu kenapa diberikan integrasi tadi, itu benar Dr. Feni yang tadi sampaikan. Jadi kalau mau menggantikan itu tidak bisa langsung digantikan, dia harus ada kombinasi. Kemudian setelah kombinasi itu bisa, jadi kalau setelah dikombinasi itu dalam beberapa bulan itu obat yang chemicalnya itu dikurangin, obat yang herbalnya yang dibanyakin sampai benar-benar dia bisa lepas. Jadi setelah di cek lab itu terkontrol baru itu lepas. Jadi nggak bisa, oh ini sama nih hipertensi, kita punya keluarin produk hipertensi terus kemudian dengan obat chemical atau sintetik yang selama ini dia minum itu langsung tergantikan dan itu langsung bisa, itu nggak bisa. Jadi ada suatu lead time yang dia harus ngikutin karena badan kita itu perlu penyesuaian juga untuk menyesuaikan obat yang masuk itu. Jadi itu saya harap terjawab ya Pak Eko. Ya. Thank you. Terima kasih Dikit lagi ya, saya tambahin dikit lagi. Mungkin gini, jadi kadang-kadang kita emang berharapnya itu ketika kita kasih produk kita yang herbal, yang alami, yang katanya aman, itu terus nanti suatu saat targetnya bisa membuat pasien itu tidak harus mengkonsumsi obat dokter lagi. Tetapi kadang-kadang itu nggak bisa terjadi gitu. Apa yang kita inginkan tuh nggak bisa terjadi. Sehingga pasiennya tetap harus minum obat dokter juga, tapi bukan berarti yang obat herbal yang kita kasih nggak ada gunanya. Tetap bisa ada gunanya sebagai apa? Sebagai mengurangi efek sampingnya misalnya. Di situ seperti yang terjadi pada pasien-pasien kanker yang harus kemo sampai berbulan-bulan. Dikasih obat herbal bukan berarti terus nanti nggak usah pakai kemonya lagi gitu. Ya enggak, tetap serial kemo yang misalnya 30 kali, ya tetap harus dijalankan. Tetapi dengan kita kasih herbal ini, efek sampingnya lebih minimal, sehingga dia jadwal kemonya tidak jadi bolong-bolong molor begitu karena pasiennya nggak fit. Nah, sehingga
karena kemonya on time, maka efektivitas kemonya juga lebih baik. Jadi tujuan atau target akhir pengobatannya juga bisa lebih baik tercapai. Dalam hal itu, wah itu dokternya seneng itu. Bikin pasiennya juga jadi sembuh kan, dan dia tidak disingkirkan gitu loh. Jadi posisi herbal itu kadang bisa menggeser perlahan si obat chemicalnya, tapi kadang-kadang kita berdampingan dengan damai. Dan tadi Pak Edward sampaikan betapa sulitnya penelitian naik kelas jadi fitofarmaka. Betul sekali. Saya terlibat 2 penelitian untuk menaik kelaskan suatu produk jadi fitofarmaka dan belum kelar-kelar juga. Kenapa ribet? Karena ini naik kelas itu konsekuensi adalah ya lebih dipercaya dong sama orang, sama dokter juga. Ya tuntutannya lebih besar dan Badan POM minta suatu protokol penelitian yang mereka turut approve. Bukan kita udah ngasih hasil penelitian, ini loh terbukti baik, terus Badan POM harus menerimanya. Mereka maunya sejak awal mereka terlibat, menyusun protokol yang benar, sesuai standar para ekspert yang ada di dalamnya. Dengan begitu, Badan POM melaksanakan tugasnya melindungi masyarakat Indonesia. Gitu, Pak Eko. Makasih Dokter Feni. Ada satu lagi pertanyaan, boleh ya Dok? Boleh. Ya, ini dari Pak Fahrul Hayandi, ya, dari Serang, Banten. Pak Fahrul bertanya, apakah obat herbal dan obat kimia saling bergantungan dan bagaimana arah masa depan obat herbal dan juga masa depan obat kimia ke depannya? Pertanyaan berikutnya yang oleh Pak Fahrul adalah, apa perbedaan dasar obat herbal dan obat kimia yang beredar di pasaran? Mungkin apa perbedaan yang kita perlu tahu untuk efeknya dan segala macamnya mungkin ya. Silakan Dr. Feni. Apakah obat herbal dan kimia saling bergantungan itu maksudnya apa itu? Bergantungan itu gimana? Pak Fahrul boleh open mic kali supaya lebih jelas Pak maksudnya. Fahrul, tak open mic ya. Ya, aku takut keliru maksud nanyanya. Silakan Pak Fahrul. Ya, Dok. Ya. Terima kasih, Pak Eko. Jadi paling bergantungan itu artinya terus-menerus konsumsi gitu, Dok. Walaupun sudah kondisi tubuhnya udah normal. Gitu, Dok. Oke, Pak. Saya jawab ya. Maksudnya efek ketergantungan gitu. Kan tadi dibilang kalau udah hipertensi Pak minum obat dokter seumur hidup gitu kan. Lalu terus ke herbal begitu juga nanti ketergantungan dong. Nah, konsep kata ketergantungan ini juga perlu diluruskan. Ketergantungannya bukan dalam artian kalau nggak minum itu terus jadi sakau ya. Bukan kayak ngedrugs terus kalau nggak minum ketergantungan ya ada sakaunya gitu. Kalau herbal ya nggak gitu. Tapi dibilang apakah jadi harus diminumnya sampai kapan nih gitu. Prinsipnya gini, saya balikin ke pasiennya. Kan saya ini ngasihnya tujuannya adalah untuk memaintain kesehatan. Sampai kapan Ibu mau memelihara kesehatannya? Ya selama itulah Ibu minum gitu loh. Jadi untuk obat-obat yang herbal-herbal yang sifatnya maintenance, ya dia memang diharapkan dikonsumsinya jangka panjang karena tujuannya memelihara kesehatan. Sepanjang Anda masih ingin memelihara kesehatannya, ya silakan diminum. Tapi obat-obat yang punya klaim untuk pemakaian jangka panjang seperti ini, Badan POM mempersyaratkan harus ada uji keamanan, uji toksisitas kronik. Beda halnya dengan obat yang dipakai, misalnya obat untuk menghentikan perdarahan, ya kan dipakainya ya pas berdarah doang gitu, bukan dipakainya panjang, maka itu uji toksisitasnya cukup yang akut. Tapi kalau dipakainya bakal bulanan, itu diujikan ke tikusnya itu 9 bulan biasanya. Terus dikasih selama 9 bulan, habis gitu dibedah tikusnya. Ada yang rusak enggak? Jantungnya, ginjalnya, hatinya. Oh aman, baru POM ngasih izin obat ini boleh klaimnya
memelihara kesehatan, boleh diminum jangka panjang. Jadi itu bukan ketergantungan seperti ngedrug ya Pak Fahrul. Terus tadi bagaimana masa depannya? Saya kayak rapat sama kementerian. Bagaimana masa depannya obat herbal Indonesia. Jadi masa depan obat herbal di Indonesia sangat cerah, secerah hati kita ya. Jadi kenapa saya bilang cerah? Karena regulator, presiden sendiri juga mendukung. Bukan cuma Pak Jokowi yang minumin jamu tiap hari, tapi sejak zamannya SBY itu udah ada deklarasi mendukung jamu. Jadi sejak zamannya Pak SBY itu udah mulai disosialisasikan, Bapak Ibu kalau ngeh ke hotel jadi ada beras kencur, ada kunyit asam waktu di tempatnya makan itu loh. Waktu breakfast minumannya bukan cuma jus tapi ada jamu di situ. Nah, itu salah satu yang diinstruksikan sama presiden sama Kementerian Pariwisata, termasuk rapat-rapat juga dianjurkan makanannya makanan lokal. Ojo roti terus Black Forest gitu loh. Gantilah makanan lokal gitu. Termasuk sebenarnya di dalam makanan itu pun kan juga bisa ada herbal-herbal yang masuk dalam menunya. Terus juga kita lihat dukungan dalam hal kebijakan. Kebijakan di BPOM, di Kemenkes itu udah pro kok. Pendaftaran untuk produk bahan alam, baik jamu, obat herbal terstandar, si fitofarmaka, semua dibuat menjadi lebih mudah. Bisa online, nggak harus janjian ketemu terus pakai online sekarang. Peluang untuk main belakang harus ada nyisip sesuatu sekarang juga diminimalisir. Terus juga dukungan secara dana. Tadi kan dibilang penelitian itu sulit, bukan cuma sulit, tapi mahal. Nah, sekarang dari Kementerian Riset, itu Ristek Brin, itu join sama Kementerian Kesehatan, sama Badan POM, untuk mempercepat kenaikan kelas dari yang herbal terstandar dibantu dana, supaya naik jadi fitofarmaka. Jadi industri terbantu. Terus juga kerjasama sama akademis, universitas juga dilibatkan. Terus ya peluang, kita lihat survei bahwa mayoritas manusia pakai obat bahan alam itu bukan cuma di Amerika loh. Itu secara umum di dunia, bahkan di Indonesia juga ada riset kesehatan dasar yang menunjukkan lebih dari 80% masyarakat kita itu pernah mengkonsumsi jamu atau obat tradisional. Dan di antara mereka itu 80% juga menyatakan bahwa ada manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa marketnya ada, regulator mendukung, bahannya ada, di sekitar kita ini banyak bahan alam yang bisa diolah. Jadi semua ini bersinergi membuat saya bilang cerah masa depannya ya. Terus tadi apa yang ketiga Pak Eko? Sudah, cuma dua. Wes. Perbedaan dasar dari Perbedaan dan perbedaan tadi harus tak sampaikan kan ya ya. di presentasi ya. Ya, siap. Dr. Feni, terima kasih untuk Ya. sudah dengan jelas memberikan jawaban kepada kita. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dari peserta seminar ini, tetapi waktunya ya kita disiplin waktu, kita jam 12 sudah harus selesai. Dr. Feni, sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih ya. Juga Pak Edward, terima kasih. Nah, Bapak Ibu semuanya, Supahabu akan mengadakan setiap hari Sabtu ya, mulai dari jam 10 kita mengadakan seminar kesehatan ya. Kita mengadakan seminar kesehatan dan pembicaranya kita minggu depan tanggal 23 ya, adalah Ibu seorang farmasis ya, peneliti dan juga dosen ya.
Beliau adalah Ibu Gresti Swandini. Beliau adalah Head of Laboratory Research Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Beliau adalah dosen bidang biologi bahan alam Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, PhD candidate dari Universitas Rutgers, New Jersey. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan kirimkan linknya supaya kita bisa bersama-sama belajar dan mengerti tentang kesehatan untuk berguna buat hidup kita dan juga buat orang lain. Baik, teman-teman, terima kasih untuk siang hari ini, dan dapat setiap pertanyaan yang tadi ditanyakan dan dijawab oleh Dr. Feni akan diberikan hadiah oleh Bapak Edward. Thank you sekali lagi Pak Edward untuk support-nya buat kita semua. Dan terima kasih sekali lagi, sampai jumpa untuk minggu depan dalam acara seminar kesehatan Supahabu. Selamat siang semuanya.